semuanya, jadi di video kali ini aku bakal kasih tau kalian gimana cara buat basic hairdo. Ini basic hairdo gimana cara cara aku ngeritingin rambut. Jadi kan sebelum kita buat hairdo tuh kita harus catok dulu rambutnya supaya rambutnya lebih keriting. Nah rambut yang sudah keriting itu nanti akan lebih gampang dibentuk kayak bentuk-bentuk hairdo gitu. Di sini aku bakal kasih tau kalian, aku pakai dua catokan. Pertama catok genteng kayak gini, dan yang kedua ada catokan biasa yang bisa lurus bisa keriting juga. Nah kita langsung ke tutorialnya. Nah untuk catokan pertama, untuk keriting rambut aku pakai catokan lurus. Nah jadi kalau kalian mau keritingin rambut, kalian bisa beli catokan lurus. Jadi kayak dua fungsi gitu, lurus bisa, keriting bisa. Nanti aku bakal kasih tahu kalian gimana cara buat keriting rambut dari catokan lurus ini. Ini aku punya merek dari mereknya Chris. Aku waktu itu beli di Ace Hardware seharga 400 ribuan lebih. Dan itu sih sekitar 3 tahun yang lalu. Cuma sekarang aku nggak tahu ini masih ada apa nggak. Kalian bisa cek sendiri ke Ace Hardware. Nah catokan Chris ini juga enak, lumayan, platnya lumayan lebar. Dan waktu kita nurunin di rambut itu, dia nggak keset, jadi dia licin gitu, jadi enak. Dan di sini juga ada tombol on off. Jadi kalau kita colokin di stop kontak itu masih bisa dimatiin. Selain itu juga ada di sini pengaturan suhu dari 150 sampai 230. Jadi kalian bisa atur seberapa panas yang kalian mau. Jadi untuk catokan Chris ini recommended buat kalian yang mau jadi tukang hairdo pemula, atau buat yang expert juga bisa karena ini cukup nyaman juga dipakainya. Menurutku sih segini aja udah cukup, tapi kalau kalian mau beli yang lebih bagus lagi, kalian bisa cari merek lain. Nah kedua ini ada catokan genteng dari mereknya Sonar. Aku beli di Shopee. Ini sih harganya murah, nggak terlalu mahal, sekitar 100 ribuan berapa gitu aku lupa. Dan ini udah cukup bagus. Ini platnya juga lebar, jadi bisa menjangkau banyak rambut gitu. Dan di sini juga dia ada pengaturan suhunya. Dia suhunya dari 60 derajat Celcius sampai 240. Tapi jeleknya ini nggak ada tombol on off-nya. Jadi kalau kalian colokin di stop kontak gitu, dia langsung nyala otomatis. Jadi nggak bisa didiemin lama gitu. Jadi kalau dia dicolokin kalian langsung pakai langsung. Tapi so far ini juga nyaman dipakainya, dan ini juga enak, ada kayak ada pegangan buat jempol gini. Jadi kita bisa megang dua sisi gitu di tangannya. Dan aku saranin kalau kalian beli catok genteng, pilih yang ada ini juga. Jadi kayak lebih gampang gitu loh. Karena ada beberapa catok genteng yang nggak isi gini. Jadi kita megang tuh kayak tangan satu aja. Kalau kita nyatok genteng tangan satu, kalau mencet kan agak berat ya. Kalau ada ini lagi satu di ujung ini, kita bisa megang tangan dua, jadi lebih kenceng gitu nekennya. Nah, jadi pertama aku bakal kasih tau kalian gimana caranya pakai catok genteng. Nah, catok genteng tuh jadi kayak ada gerigi ini dalamnya. Tuh jadi dia ada gerigi-gerigi gini. Nah, yang gelombang ini yang bakal buat rambut kalian jadi ngembang. Misalkan ada klien kalian yang nggak mau disasak tapi mau bikin sedikit agak kembung gitu, kalian bisa pakai catokan ini. Sekarang aku kasih tahu caranya. Jadi untuk catok gini itu harus dicatok bagian dalamnya, karena kalau dicatok di bagian luar itu dia justru kayak bakal gelombang-gelombang gitu kelihatannya di luar, jadi jelek kelihatannya. Jadi kita harus catok ini di bagian dalam rambutnya. Oke, jadi aku nggak bakal catok genteng semuanya, aku cuma catok ya paling 2 helai aja supaya kalian ngerti. Pertama kalian harus, misalkan section ini yang kalian mau catok genteng, kalian ambil rambut yang tipis. Kalian naikin dulu rambut ini. Kalian jepit. Baru kalian bisa catok di bagian dalamnya. Nah, ngambilnya jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Segini kurang lebih. Dan kita mulai catok dari bagian akar. Cara pakai catok genteng itu kita cuma tinggal tekan aja. Ini kayak ada pegangan gitu di sini. Kita cuma tekan 1, 2, 3. Nah, kayak 3 kali pencet aja sampai sekitar segini. Dan kalau udah ditutup sama rambut yang di atasnya, jadi nggak kelihatan. Nah, itu fungsinya juga kenapa kalian harus naikin rambut bagian atas, karena kalau kalian catok genteng rambut bagian atas, hasilnya tuh kayak gini bakalan. Jadi hasilnya jelek jadinya. Tuh, jadi kayak gini. Aku bakal contohin sekali lagi. Aku ambil rambut di sini, di sebelahnya. Ambil bagian atas rambut. Kalian jepit. Dan langsung dicatok. Nah,
catoknya jangan terlalu dekat sama kulit kepala karena ntar kulit kepala jadi panas. Jadi sekitar dari sini aja. Dari bagian sini kalian ambil catokannya, jangan sampai di ujung sini karena kulit kepala bisa kebakar. Segini. Tinggal ditekan. Tekannya yang di bagian dalam agak kencang. 1, 2, 3 dan dilanjutin kayak ngalir aja, jangan terlalu kencang. Nah, jadi kayak gini. Nah, biasanya aku pakai catok genteng itu cuma di bagian di sini aja, kayak segini sampai sini. Di bagian kalian nyasak rambut. Karena biasanya aku pakai catok genteng ini buat orang-orang yang nggak mau disasak rambutnya. Jadi aku pakai mungkin di bagian tengah sini. Nah, segini doang aku pakai biasanya. Di bagian samping juga sampai segini. Nah, aku sekarang bakal tunjukin gimana cara buat kayak gelombang gitu. Karena sebelum kita hairdo, sebelum kita kayak ngelilit rambut gitu, kita perlu keritingin rambutnya supaya prosesnya jadi lebih cepat. Karena kalau kalian hairdo gini kayak lurus gitu, dia tuh kayak kurang berbentuk gitu loh. Misalnya kalian mau kayak gini, kalian mau tekuk ke bawah, itu susah. Sedangkan kalau kita dikeritingin dulu, ntar hasilnya lebih gampang, ntar aku bakal jelasin juga. Sekarang aku bakal jelasin kayak 2 cara gitu. Yang pertama cara cepat, sama yang kedua itu cara yang agak lama. Jadi cara cepat itu biasanya kalau kita kan make up itu udah lumayan lama, sekitar sejaman. Kadang juga kliennya telat datang, jadi kita butuh cepat-cepat. Aku bakal tunjukin cara yang ini. Jadi yang pertama kita catok bagian bawahnya aja langsung kalau rambut atasnya sudah lurus. Cuma kalau kalian dapat klien yang rambutnya keriting, kalian harus catok dari bagian atas. Catok dari bagian atas, lurusin dulu. Nanti baru kita keritingin. Cara keritinginnya, cara cepatnya. Ini kan rambutnya udah lurus, jadi aku langsung ambil dari bawah aja. Kalian ambil di bagian bawah dan kalian pegang tangan kirinya di atasnya, di atas catokannya, dan kalian putar catokannya ke arah sebelah kanan keluar. Dan tinggal dijalanin ke bawah. Kita pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, takutnya curliannya nggak jadi. Jadi memang harus sabar. Dan ngambilnya juga nggak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, ya itu lagi balik takutnya ketebelan dan rambutnya kurang panas, jadinya gelombangnya nggak jadi gitu. Nah, hasil keritingannya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lebih gampang untuk bentuk hairdo-nya itu sendiri. Kalian mau buat ke sini. Kalau kita mau balikin, kayak dia udah ada gelombang gitu loh. Kita bisa balikin ke bawah lagi, udah ada tekstur ke bawah gitu, udah ada teksturnya. Jadi kayak lebih gampang. Sedangkan kalau rambut lurus, ini susah, kayak kaku gitu dia. Kalian mau kesini, kalian mau balikin, itu susah banget. Kayak nggak mau diam. Sebenarnya bisa, cuma itu perlu kayak latihan terus menerus. Cuma kalau udah keriting gini kan dia udah ada alurnya gitu, jadi kayak lebih gampang. Nah itu. Nah, aku bakal ulang cara pertama lagi sekali. Kalian ambil beberapa helai rambut. Kalian mulai dari bagian bawah. Tangan kiri pindahin ke atas. Kalian putar ke kanan. Dan ini biarin jalan turun ke bawah. Jadi. Dan yang cara kedua ini maksudnya bukan cara lama, tapi lebih ke cara supaya hairdo-nya jadi lebih gampang. Jadi kita itu keritinginnya dari bagian agak atas sedikit. Tadi kan yang pertama dari bawah, ini kita bagian agak atas sedikit. Nah, kalian ambil bagian rambut sebelah sini. Kalian ambil dari pertengahan juga sama. Tadi kan agak ke bawah, sekarang kita ambil agak pertengahan. Kita tekan. Kita naikin yang sebelah kiri, naikin ke dalam sini. Dan tangan sebelah kanan kita putar 2 kali ke bagian atas. Ke dalam ya, jangan ke atas, sini ke dalam. 1, 2. Kalau udah, kalian tinggal turun. Biarin catokannya ini turun, jalanin pakai tangan kalian. Dan yang sebelah kiri ini harus tahan di bawah, karena kalau dilepas bisa jadi kesini rambutnya. Jadi kita tahan di bawah, turunnya pelan-pelan aja. Dan kalau udah mulai habis, kita bisa taruh tangan kiri kita di bagian atas. Nah, jadi keritingannya itu mulai dari atas, dari agak ke atasan sedikit. Nah, bedanya kalau yang dari atas ini dia lebih gampang lagi. Jadi kalau yang tadi kan bagian ujung-ujungnya aja, kalau ini tuh dari pertengahan sini udah bisa dibentuk hairdo-nya.
Di sini bisa balik lagi gitu. Jadi terserah kalian mau buat lingkar-lingkar, kalian mau buat lingkaran gini bisa, atau kalian mau kayak lurus-lurusin gitu juga bisa. Jadi ada 2 cara, tapi terserah kalian. Kalau kalian punya banyak waktu, kalian bisa pakai cara yang di atas. Cuma kalian kalau punya waktu sedikit, kalian bisa pakai cara yang pertama. Dan yang cara kedua, aku bakal kasih tahu kalian lagi sekali. Kalian ambil bagian rambut, jangan terlalu tebal. Kalian mulai dari agak atas sedikit, dari sini. Kalian gulung ke bawah yang sebelah kiri, dan yang kanan naik 2 kali ke atas. 1, 2. Dan kalau udah, tinggal kita turunin. Ini aku nggak bakal percepat videonya supaya kalian lihat berapa sih sebenarnya waktu kita untuk perlu catokan supaya jadi keriting banget. Kalau udah mulai ke bawah gini, tangan kita bisa kita pindahin ke atas. Dan ini keritingnya agak ke atas. Oke semuanya, jadi segitu dulu buat videonya. Semoga video kali ini membantu. Jadi kalau kalian membuat hairdo, sebelum hairdo kalian harus keritingin dulu rambutnya supaya mempermudah ketika kalian membentuk hairdo-nya itu sendiri. Oke, thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye.